Para pendeta yang mendengar kehebatan Nabi Isa di tengah masyarakat akan mukjizatnya itu, mereka pun khawatir akan ancaman kelangsungan rezeki mereka di kuil. Namun dewan pendeta lainnya berpendapat, jika Nabi Isa memanglah orang yang benar, maka ia tak boleh dimusuhi, karena berarti mereka akan memusuhi Tuhan. Dan jika dia berdusta, tetap saja kalian tidak akan merugi. Sebab, berlalunya waktu, akan menyingkap kebenaran pada umat. Nabi Isa yang berjalan di perbukitan gurun bersama para muridnya, mereka bertanya kepadanya, apakah Tuhan bisa menurunkan hidangan dari langit untuk kita? Nabi Isa pun menjawab, Tuhan yang Maha Esa berkuasa atas segalanya. Dia hanya cukup berkehendak, maka sesuatu akan terwujud. Murid Nabi Isa lalu mengatakan, kalau kami bisa menyaksikan hal ini, kami akan lebih yakin kepada dakwahmu. Kami ingin jadikan turunnya hidangan langit ini sebagai hari raya bagi kami. Kemudian Nabi Isa pun berlutut kepada Allah, dan berdoa kepadanya, agar Allah mau mengabulkan permintaan para muridnya itu. Lalu Tuhan berfirman, Aku telah mendengar permintaan kalian. Aku akan menurunkan hidangan langit ini kepada kalian. Tapi jika ada di antara kalian yang mengingkari mukjizat ini, Allah akan menghukumnya dengan siksa yang tak pernah kujatuhkan kepada siapapun. Maka seketika itu, turunlah hidangan makanan dari langit yang membuat seluruh orang yang melihatnya merasa takjub akan mukjizat Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mempersilahkan murid-muridnya untuk menyantap hidangan dari langit ini. Saat murid yang lain bersyukur dan sangat menikmati hidangan yang telah tersaji itu, tampak Yudas Askariot ragu akan hal itu, dan mengatakan, jangan memaksaku. Aku takkan tertipu, ini cuma hayalan. Dan beranggapan jika makanan dan roti itu hanyalah mainan, lalu ia pergi berlari meninggalkan mereka. Nabi Isa yang sedang berdoa dan mengucapkan syukur kepada Allah, ketika melihat Askariot berlari, ia pun teringat akan firman Allah yang akan menghukum begitu berat bagi siapa mengingkari peristiwa itu. Suatu hari ketika Nabi Isa dan muridnya berjalan menuju kota Nain. Di tengah jalan, mereka melihat sejumlah orang Romawi sedang membawa berhala ke kuilnya. Di saat yang sama, warga Nain sedang membawa jenazah anak tunggal seorang janda. Saat tiga kelompok tersebut bertemu di persimpangan, warga Nain yang mengenal dengan Nabi Isa pun menghampirinya dan mengatakan, Hai putra Maryam, bukankah kelahiranmu adalah mukjizat? Maka, lakukanlah mukjizat. Tuhan telah memberimu kuasa atas segala sesuatu. Aku memohon kepadamu, hidupkan kembali anakku. Dan berlutut meminta pertolongan kepada Nabi Isa, sambil menangis meratapi kepergian anak yang ia cintai itu. Nabi Isa pun berkata, jangan menangis. Dia tidak mati, dia hanya tertidur. Atas nama Tuhan dan izin dari penguasa dua dunia, wahai pemuda, bangunlah. Tiba-tiba saja mayat tersebut bergerak, yang mengejutkan semuanya, sampai-sampai patung berhala orang Romawi jatuh dan hancur ke lantai. Setelah kejadian tersebut, seluruh masyarakat mengakui keagungan Nabi Isa dan menganggap ia adalah anak Tuhan, karena seluruh permintaan Nabi Isa tidak ada yang mustahil baginya. Di kuil, para pendeta yang geram akan kemuliaan Nabi Isa, mereka tidak terima jika Al-Masih mereka hanya sebagai anak Tuhan, karena Al-Masih yang mereka inginkan adalah seorang raja yang akan menguasai dunia. Lalu mereka menyusun siasat untuk menjatuhkan Nabi Isa, dan meneror setiap warga yang mengatakan Nabi Isa sebagai anak atau utusan Tuhan, langsung dibunuh. Sehingga terjadi kericuhan di tengah-tengah masyarakat dan menyebabkan korban berjatuhan. Dengan demikian, seluruh Judea dilanda kerusuhan dan huru-hara. Pasukan musyrik Romawi yang awalnya adalah penyulut-penyulut kerusuhan ini, kini terpaksa menindak para perusuh. Mulanya, para petinggi Dewan Pendeta memilih untuk berdiam diri. Mereka berharap kerusuhan ini bisa digunakan untuk menjatuhkan citra Nabi Isa di mata kaum awam. Di seluruh penjuru Judea, orang-orang saling bertikai tentang masalah Nabi Isa. Hingga akhirnya,
pihak-pihak yang bertikai mempersenjatai diri, dan membantai lawan-lawan mereka. Selama 40 hari, semua tempat dilanda kerusuhan siang dan malam. Pihak-pihak yang bertikai sudah tak lagi memperdulikan kekerabatan antara mereka. Akhirnya di Yerusalem, para bangsawan kota dan sejumlah anggota Dewan Pendeta, menemui Pendeta Agung Kuil. Mereka memaksanya turun tangan, demi mengembalikan ketentraman. Lalu mereka berkumpul menemui rakyat untuk meminta menjaga ketentraman. Pendeta itu meminta warga untuk bersama-sama menemui Nabi Isa, dan menanyakan tentang keberadaan diri putra Maryam dari diri dia sendiri. Mereka pun menyetujui permintaan ini. Akhirnya seluruh rakyat berbondong-bondong mendatangi Nabi Isa. Segera terbetik kabar bahwa Nabi Isa dan para muridnya terlihat di sekitar gurun Yordania. Bahkan para pendeta, Jenderal Pilatus dan seluruh prajuritnya datang juga menyusul ke tempat Nabi Isa. Para pendeta mengungkapkan, jika seluruh Judea menjadi kacau karena ulah Nabi Isa. Sampai-sampai mereka berkata jika Nabi Isa adalah Tuhan. Dan terpaksa mereka semua berkumpul saat ini demi meredam kekacauan itu. Serta memohon kepada Nabi Isa, agar menuntaskan kekacauan yang timbul akibat ulahnya. Terjadi perpecahan di tengah masyarakat, sebagian berkata bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, sebagian menganggapnya adalah anak Tuhan, dan yang lainnya mengatakan jika Nabi Isa adalah utusan Tuhan. Lalu Nabi Isa memarahi sebagian pendeta yang bersujud kepadanya tadi, dan mengatakan, "Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, aku berlepas diri dari pendapat mereka yang menyebutku lebih dari manusia. Dengan melakukan hal itu, kau telah melakukan dosa besar." Jenderal Pilatus pun membenarkan ucapan Nabi Isa itu, dan akan mengirim surat ke Senat Roma, supaya setelah ini, tak boleh ada lagi yang menyebut Nabi Isa sebagai Tuhan, ataupun putranya. Namun setelah mendengar itu, Nabi Isa mengungkapkan jika janji-janji mereka tidak membuatnya senang. Karena dari tempat kalian mencari cahaya, kegelapan akan datang. Yang menjadi penghibur Nabi Isa saat ini adalah, kedatangan seorang Nabi setelahnya, yang akan mengikis semua dugaan mereka tentang Nabi Isa. Agamanya akan menyebar ke seluruh penjuru, dan agamanya tidak akan pernah berakhir, karena Tuhan sendiri yang akan menjaga pondasi agamanya.